Ya, Pak Kadis Sosial, kaitannya dengan insiden yang terjadi di Elat, Kabupaten Maluku Tenggara. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi terkait dengan penanganan konflik sosial di Elat, kami Dinas Sosial, saya selaku Kepala Dinas langsung menugaskan staf saya, para kepala bidang dan staf di bidang rehabilitasi sosial. Mereka turun langsung di Ohoi, baik itu Elat maupun Ngurdu, untuk mengidentifikasi. Pertama, jadi kita lakukan identifikasi dulu berapa kerugian material maupun korban jiwa yang luka, yang meninggal di kedua kelompok yang bertikai. Setelah data diperoleh, kemudian hari berikutnya saya berkomunikasi, melakukan komunikasi langsung melalui surat maupun melalui koordinasi via telepon dengan Dinas Sosial Provinsi Maluku. Kemudian juga berkoordinasi dengan Kementerian Sosial RI, dalam hal ini Direktorat Penanganan Bencana Sosial di Kementerian Sosial RI. Puji Tuhan, dengan hasil koordinasi itu kemudian dari Kementerian Sosial RI langsung mengirim tim ke sini. Dan setelah tiba tim Kementerian Sosial di Kabupaten Maluku Tenggara bersama-sama dengan kami langsung menuju ke lokasi di Elat maupun di Ngurdu. Di sana kami membawa kebutuhan-kebutuhan yang ingin diberikan kepada, yang langsung menjadi kebutuhan masyarakat di sana. Untuk kebutuhan di sana sendiri itu kebutuhan yang mendesak bagi korban yang ada di sana itu, yang pertama itu tenda. Memang tenda itu sangat penting di sana karena kondisi rumah-rumah warga yang rusak. Ini baik di Elat, terutama di daerah Waketran, beberapa rumah yang rusak di Waketran maupun di Ngurdu, itu mereka sangat membutuhkan tenda untuk tempat berlindung sementara. Dan kami menyiapkan tenda besar yang ukuran kapasitas 30 orang, baik di Elat maupun di Ngurdu, dan juga tenda-tenda keluarga, tenda yang sifatnya lebih kecil yang langsung ditempati oleh keluarga. Tenda sudah terpasang seluruhnya. Kemudian selain tenda, kita juga menyiapkan makanan siap saji, kemudian alat masak, dan juga intervensi langsung dari Kementerian Sosial berupa permakanan langsung di kedua komunitas. Jadi permakanan yang kita sudah salurkan bersamaan dengan tenda, kemudian alat masak dan makanan siap saji. Permakanannya itu dalam bentuk beras, kemudian minyak goreng, gula, telur, dan susu. Nah, itu yang kita sudah salurkan dan langsung diterima langsung oleh warga masyarakat di Ohoi Ngurdu maupun di Ohoi Elat, dalam hal ini di Waketran. Nah, setelah kami kembali dari Elat, kemudian kami bersama-sama dengan tim Kementerian Sosial RI melakukan verifikasi kembali lagi data, baik itu korban rumah-rumah yang rusak maupun ada juga kami mendapatkan informasi bahwa ada beberapa masyarakat yang mengungsi juga di Ohoi sekitar. Nah, ini yang sudah dilaporkan, kami sudah laporkan secara resmi melalui surat berkirim ke Kementerian Sosial RI melalui tim yang datang.
dan saya mendapatkan informasi melalui telepon bahwa dalam beberapa waktu ke depan, tidak lama lagi, bantuan tahap kedua dari Kementerian Sosial akan tiba di Maluku Tenggara. Juga hasil koordinasi kami dengan Dinas Sosial Provinsi terkait dengan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini bantuan untuk permakanan, kami sudah mendapatkan langsung surat dari Dinas Sosial Provinsi Maluku yang ditujukan kepada Dolok Tual untuk menyiapkan beras dalam rangka penanganan bantuan kepada konflik di Elat. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan, mungkin 1-2 minggu depan, kami akan menyalurkan kembali bantuan baik dari yang akan tiba dari Kementerian Sosial RI maupun bantuan beras yang akan kami salurkan kembali ke para pengungsi, korban konflik sosial di Elat. Pak Kadis, dari hasil identifikasi berapa jumlah korban, kemudian berapa jumlah bangunan atau fasilitas publik yang rusak? Iya. Baik, jadi data ini memang kami dapat langsung dari hasil identifikasi tim di lapangan, itu khusus yang untuk rumah-rumah yang rusak, warga yang rusak, itu kalau di Elat itu ada 24 unit, sementara di Ngurdu ada 29 unit rumah yang rusak. Sementara terkait dengan korban yang luka-luka baik di Elat maupun yang di pihak Bombay, ini kami dapatkan informasi ini langsung dari Dinas Kesehatan. Khusus untuk yang Elat ini ada 21 warga yang mengalami luka, dan di Bombay sendiri ini ada sekitar 30 orang. Sementara korban meninggal ini 2 orang, satu di Ngurdu dan satu warga Bombay. Pak Kadis, ini beberapa pekan ke depan lagi kan masyarakat akan ada di dalam suasana Natal. Nah, apa langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial daerah? Iya, jadi terkait dengan kesiapan warga yang akan menghadapi Natal pada bulan Desember, maupun juga saudara-saudara kita yang di Elat, tentunya pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial terus melakukan upaya-upaya dalam perlindungan sosial sesuai dengan tugas kita. Tetap kita memberikan pelayanan dalam bentuk permakanan, beras, kemudian juga perlengkapan kebutuhan warga yang lain seperti sandang. Jadi hasil koordinasi kami dengan Kementerian Sosial RI ini akan disiapkan dalam bentuk sandang, baik untuk perlengkapan untuk anak-anak, untuk para orang tua, lansia, kebutuhan-kebutuhan termasuk juga kebutuhan untuk di tempat warga yang mengalami pengungsian seperti tikar, kemudian selimut, matras dan lain-lain. Itu juga akan disiapkan dan akan kita salurkan sebelum warga di sana itu masuk ke bulan Desember. Saya kira demikian. Apa masalah yang paling utama, Pak, dihadapi terkait dengan penyaluran bantuan sosial ini, Pak? Iya, jadi sebetulnya kalau kita berbicara tentang permasalahan yang kami hadapi adalah transportasi, karena memang pelayanan antara KI kecil dan KI besar ini kan yang satu-satunya yang bisa dilalui adalah transportasi laut. Sehingga memang ini yang menjadi kendala kami, tetapi tetap kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan dan juga Kesbangpol, kemudian OPD terkait, sehingga permasalahan itu dapat dicari solusinya begitu, sehingga pelayanan tetap bisa berjalan dengan baik. Terlepas sebagai kepala dinas, tapi sebagai seorang anak KI, ya,
apa pesan moral Pak Kadis pada pesaudara yang ada di Kebesar pada khususnya dan Maluku Tenggara pada umumnya? Ya, baik. Jadi saya sebagai orang Kei, saya kira pesan yang paling masih relevan dengan sampai kepada kita sampai saat generasi sekarang ini adalah nilai-nilai luhur daripada adat istiadat kita, hukum adat Larbul Ngabal yang sudah menjadi nilai luhur yang sudah dicetuskan oleh orang tua kita ini. Saya kira ini yang perlu diaktualisasikan kembali, dihidupkan kembali, terutama nilai-nilai falsafah filosofi Kei yang masih dipegang teguh oleh kita adalah kita ini hanya satu saja, Hiram He Yanan Ubun, dengan filosofi Vuut Ain Mehe Nifun Nemanut Ain Mehe Nitilur. Bulin Sin Nekap Sutra. Jadi kita sebagai satu kesatuan, hanya satu orang saja yang punya anak cucu untuk kita semua. Kita kembali hidup semangat kekeluargaan ini yang perlu kita hidupkan kembali. Kemudian bila mana ada hal-hal yang terjadi, misalnya salah paham atau apa, mari kita sebagai pemersatu. Seperti tadi kita punya filosofi Bulin Sin dan Kap Sutra tadi, kita saling memperbaiki, saling menjahit apa yang menjadi rusak, apa yang menjadi salah paham itu kita bersama-sama duduk bersama lalu mencari jalan keluar. Saya kira itu filosofi daripada orang tua Kei yang masih sampai saat ini kita masih memegang teguh. Kalau kita semua sebagai anak Kei terus memegang teguh adat istiadat, nilai-nilai luhur, saya kira tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Pasti akan ada jalan keluarnya. Saya kira harapan saya sebagai orang Kei, terlepas sebagai kepala dinas sosial daerah. Terima kasih.